saya Anderson Utama. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hubung singkat. Hubung singkat adalah gangguan yang terjadi pada dua penghantar yang memiliki beda tegangan dengan kondisi hambatan listrik yang rendah sehingga menimbulkan arus listrik yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Pasya dari kelompok 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis atau macam-macam gangguan hubung singkat. Yang pertama ada gangguan hubung singkat satu fasa ke tanah untuk netral tidak diketahui pada jaringan distribusi tenaga dengan tegangan yang tidak terlalu tinggi hingga 3 kV sampai 35 kV. Titik rendah netralnya tidak diketanahkan seperti pada gambar yang ada di PowerPoint. Selanjutnya ada gangguan hubung singkat satu fasa ke tanah. Untuk gangguan ini dianggap fasa A mengalami gangguan ini dapat digambarkan pada gambar yang tertera di PowerPoint. Selanjutnya ada gangguan hubung singkat. Kondisi saat terjadi gangguan hubung singkat tiga fasa dikutip dari Turan Bonen tahun 1986. Selanjutnya ada gangguan hubung singkat dua fasa. Gangguan ini terjadi pada fasa B dan fasa C. Kondisi pada saat gangguan ada di gambar. Selanjutnya ada hubung singkat fasa ke fasa. Hubung singkat antara dua kawat penghantar dengan titik netral. Sistem tidak ditanahkan seperti pada gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saripah Herunisa dari kelompok 14 Praktikum Sistem Distribusi Ketenaga Listrikan. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari perhitungan gangguan hubung singkat dan hal-hal yang dapat menimbulkan gangguan hubung singkat. Tujuan dari perhitungan gangguan hubung singkat yaitu untuk menghitung arus maksimum dan minimum gangguan dan tegangan pada lokasi yang berbeda dari sistem tenaga untuk jenis gangguan yang berbeda, sehingga rancangan pengaman, relay, dan pemutus yang tepat dapat dipilih untuk melindungi sistem dari kondisi yang tidak normal dalam waktu yang singkat. Gangguan hubung singkat merupakan gangguan yang terjadi dikarenakan adanya kesalahan antara bagian-bagian yang bertegangan. Gangguan hubung singkat juga dapat terjadi dikarenakan isolasi tembus atau rusak yang dikarenakan tidak tahan pada tegangan yang lebih, baik dari dalam maupun dari luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Irfan Zaid Muhlazim dari kelompok 14, salah satu praktikan yang mengambil mata kuliah praktikum Sistem Distribusi Ketenaga Listrikan. Di sini, saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang efek akibat gangguan hubung singkat. Efek dari gangguan hubung singkat itu sendiri yang saya dapatkan antara lain, yang pertama, berkurangnya batas-batas kestabilan untuk sistem daya. Untuk yang kedua, rusaknya perlengkapan-perlengkapan yang berada dekat dengan gangguan yang disebabkan oleh arus-arus tak seimbang atau tegangan rendah yang ditimbulkan oleh hubung singkat. Kemudian poin yang ketiga, ledakan-ledakan yang mungkin bisa terjadi pada peralatan yang mengandung minyak isolasi sewaktu terjadinya suatu hubung singkat dan yang mungkin menimbulkan kebakaran sehingga dapat membahayakan orang yang menanganinya serta merusak peralatan-peralatan yang lain. Kemudian poin yang terakhir ataupun poin yang keempat, terpecah-pecahnya keseluruhan daerah pelayanan sistem daya itu oleh suatu rentetan tindakan pengamanan yang diambil oleh sistem-sistem pengamanan yang berbeda-beda. Untuk kejadian ini biasanya dikenal dengan istilah cascading. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai efek gangguan dari hubung singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Farezi dengan NIM 0304 1381 924 104 dari kelompok 14 Praktikum Sistem Distribusi Ketenaga Listrikan. Di sini saya akan menjelaskan cara mengatasi hubung singkat, yaitu dengan memastikan isolator dan isolasi yang terpasang sesuai dan memenuhi standar serta terawat dengan baik agar isolasi pada rangkaian dapat bekerja dengan baik dan tidak terjadi hubung singkat, baik itu tiga fasa, antar fasa ke tanah, dan fasa ke tanah. Selain itu,
Selain itu juga dapat menggunakan alat proteksi yang akan trip ketika mendeteksi adanya peningkatan arus melebihi batas kemampuan rangkaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal akan menjelaskan sistem proteksi pada trafo. Sistem proteksi pada trafo digunakan untuk mengamankan trafo dari hal-hal yang menyebabkan gangguan pada trafo. Yang pertama yaitu relay sudden pressure. Relay ini digunakan pada trafo untuk mengamankan trafo dari gangguan yang disebabkan oleh tekanan berlebih. Yang kedua, relay suhu. Relay suhu digunakan pada trafo untuk mengamankan trafo dari suhu atau temperatur berlebih. Yang ketiga, relay arus lebih. Relay ini digunakan untuk mengamankan trafo dari gangguan hubung singkat yang terjadi di dalam pengaman trafo atau di luar pengaman trafo. Yang keempat yaitu relay tangki tanah. Relay ini digunakan untuk mengamankan trafo dari hubung singkat antar fasa dengan tangki trafo. Dan yang kelima yaitu relay diferensial. Relay ini digunakan untuk mengamankan trafo dari hubung singkat yang terjadi di dalam pengaman trafo dengan cara membandingkan arus yang masuk dan arus yang keluar. Perkenalkan, nama saya Andres Utama. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk merangkai rangkaian short circuit di etap versi 19. Di sini kita project SC. Oke. Ya, di sini saya juga menggunakan untuk frekuensinya yaitu 50 Hz. Oke, di sini saya mengambil generator dengan 2 generator. Kita menggunakan trafo. Di sini saya akan menggunakan 4 trafo. Oke. Kemudian ada transmission line. Oke, bus akan terdapat 6 bus. Oke. Nah, untuk penghubungnya kita lakukan seperti biasa. Oke, kita hubungkan. Kita akan menghubungkan bus 3 dengan bus 6 atau trafo 2 dengan trafo 4 dan trafo 2 dengan trafo 3 dan trafo 1 dengan trafo 4. Oke. Kemudian kita bisa masukkan nilai dengan lighting ini 60, 20. Nah, untuk generator 1 kita akan menggunakan swing. Oke. Kemudian generator kedua 40, 20, 10 dan voltage control. Oke. Ini untuk trafo 1 rating 60, 100 dan typical ZXL simbol dan seterusnya hingga trafo 4. Oke, untuk trafo 3 sama 100 ZXR simbol trafo 4
ampere 60 100. Oke, untuk transmission line yang pertama kita bisa buat jaraknya 5 km, kemudian impedansinya user define 1,2. Untuk impedansinya sendiri bebas sesuai dengan apa yang akan kita simulasikan. Di sini saya akan menggunakan seperti ini. Oke, untuk info dan panjangnya ini 10. Untuk short circuit sendiri digunakan di bagian ini. Klik, nah, kita bisa coba. Nah, di sini kalau terjadi error akan terlihat seperti ini. Oke. Karena ada error, jadi kita dapat melihat bahwa generator itu harus dipasang impedansi atau diberi nilai impedansi. Oke, kita beri nilai. Oke. Nah, di rangkaian short circuit ini kita bisa melakukan fault pada base. Kita simulasi short circuit. Oke, kita coba fault. Nah, ini terdapat nilai bahwa ketika bus terjadi fault maka tidak ada tegangan yang mengalir atau tegangannya menjadi 0. Nah, ini kita bisa dapat melihat macam-macam rangkaian short circuit yang dapat terjadi, yaitu yang pertama 3 fasa, fasa ke tanah, fasa ke fasa, dan 2 fasa ke tanah. Setiap kondisi akan menghasilkan nilai yang berbeda, maupun tegangan ataupun arusnya. Nah, kemudian untuk fault pada bus kita bisa melakukan lebih dari satu, seperti ini contohnya. Nah, untuk fasa ke tanah kita dapat melihat bagaimana nilai yang akan terjadi pada rangkaian bus 2 dan bus 3. Kemudian pada etap juga memiliki fitur report manager. Report manager ini akan menampilkan data-data yang lebih spesifik, bagaimana nilai generator atau trafo. Nah, di sini akan dapat lihat, dapat melihat ini untuk report fasa ke tanah, ini untuk fasa ke fasa, dan ini 2 fasa ke tanah. Ataupun bisa lebih lengkap lagi untuk dengan komplit. Oke. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan bagaimana cara merangkai rangkaian short circuit ini. Terima kasih.